Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika. Nah, materi matematika kali ini kita sudah mulai masuk di bab baru. Oke, yaitu babnya kali ini adalah tentang apa ini? KPK dan FPB. Bisa kalian buka di buku kalian halaman 43. Oke, tapi sebelum itu Pak Wisnu mau sampaikan dulu ya, selamat untuk kalian karena kemarin sudah selesai untuk menyelesaikan apa sih? Menyelesaikan PTS. Nah, di PTS itu kemarin ada yang mendapatkan nilai bagus tapi juga ada yang mendapatkan nilai yang kurang bagus. Nah, untuk yang mendapatkan nilai kurang bagus ya, Pak Wisnu harap tetap semangat belajarnya. Nah, untuk kemudian nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus di kesempatan yang lain. Nah, sedangkan yang mendapatkan nilai sudah bagus, nah belajarnya tetap ditingkatkan atau tetap semangat juga. Meskipun sudah bagus, tapi kalian juga harus tetap perlu belajar. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materinya tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Bisa kalian buka di buku halaman 43. Nah, di buku 40 halaman 43 itu bisa kalian lihat terdapat sebuah perkumpulan pramuka di suatu sekolah dasar. Anggota perkumpulan pramuka ini terdiri atas 72 siswa kelas 4 dan 60 siswa kelas 5. Pembina pramuka ingin mengelompokkan para anggota pramuka ini menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kelompok? Sebanyak-banyak yang dapat dibentuk dengan menggunakan konsep FPB. Nah, ini kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum pelajari bab ini, berdoalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan mempelajarinya. Nah, jadi penggunaan FPB dan KPK, ini utamanya FPB yang ini tadi, jadi untuk membagi kelompok sama rata. Nah, itu diperlu apa? Kita bisa menggunakan yang namanya konsep FPB ini. Tapi lebih lanjutnya coba kita pelajari di halaman 44. Nah, ini dia peta konsep yang akan kita pelajari. Ini ada KPK dan FPB, terus ada bilangan prima, kelipatan bilangan, faktor bilangan. Nah, oke. Kita sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita bahas dulu tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan ini ada hubungannya dengan perkalian. Nah, pokoknya intinya KPK FPB ini sangat erat hubungannya dengan perkalian. Jadi, sebelum kita lebih lanjut, Pak Wisnu pastikan dulu di sini kelas 4C semuanya sudah lancar perkaliannya. Apalagi perkalian 1 sampai 10 itu sudah harus paham dan hafal di luar kepala. Misalkan Pak Wisnu bertanya 6 kali 6, oh berapa? 36. Atau mungkin 36 dibagi 6 berapa ya kira-kira? Langsung jawabnya bisa 6. Atau mungkin Pak Wisnu bertanya, 72 dibagi 9. Nah, kira-kira hasilnya berapa? 8. Oke, seperti itu. Pokoknya semuanya sudah harus lancar perkalian sebelum kita masuk di KPK dan FPB ini lebih lanjut. Kalau yang ada yang belum hafal atau kurang lancar, segera dihafalkan dan dipahami baik-baik tentang perkalian ini. Jadi kuncinya untuk KPK dan FPB ini syarat mutlaknya, syarat yang harus terpenuhi dulu adalah perkalian dan pembagian. Itu yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung, nah ini nanti ada bilangan prima juga. Bilangan prima itu apa dan lain sebagainya ini akan kita pelajari di sini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya yaitu di halaman berapa ini? Nah, 45. Oke, untuk uji awal ini ada. Nah, ada tambah penjumlahan, perkalian dan lain sebagainya. Coba setelah ini coba kalian ini kerjakan secara individu. Nah, pasti ini sangat mudah bagi kalian.
Pak Wisnu tidak perlu membahas. Oke, sekarang langsung ke yang A, kelipatan dan faktor. Apa itu kelipatan dan faktor? Coba kita pelajari bersama-sama di sini. Kelipatan suatu bilangan. Nah, ingat kembali materi perkalian yang telah kamu pelajari di kelas 2. Perkalian berguna untuk menentukan kelipatan suatu bilangan. Untuk memahami kelipatan dari suatu bilangan, perhatikan permasalahan berikut. Pak Firdaus berlangganan koran mingguan. Koran tersebut terbit setiap 7 hari sekali. Pada bulan Februari 2016, minggu pertama, Pak Firdaus menerima koran pada tanggal 7. Lalu tanggal berapa lagi Pak Firdaus akan menerima koran? Lakukan kegiatan berikut agar kamu dapat menemukan jawabannya dan memahami kelipatan dari suatu bilangan. Oke, berarti Pak Firdaus ini menerima koran setiap 7 hari sekali. Nah, pada Februari, ini kalender Februari, kira-kira tanggal 7 ini hari apa ya? Hari Minggu. Nah, bisa kita tulis di sini. Oke. Mana tadi? Nah, tanggal 7 itu di sini. Di sini tanggal 7. Oke. Ini tanggal 8, nah 9 dan seterusnya. 10, 11, 12, 13, 14, ini 13, 14, 15, nah, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Nah, ini sampai 28. Oke, ini tadi korannya itu terbit setiap minggu, setiap 7 hari sekali. Berarti tanggal berapa di sini? Nah, terbitnya setelah selain tanggal 7, tanggal 14, lalu tanggal 21. Oke, dan tanggal 28. Perlu kita ingat 7 hari sekali itu artinya apa? 1 minggu terbitnya 1 kali, ya seperti itu. Karena 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, halaman 46. Nah, di halaman 46 ini bisa kita jawab semuanya. Lengkapi kalender sudah. Nah, tadi setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Berapa banyak kotak yang diberi warna pada kalender? Nah, kira-kira hari Minggunya tadi ada berapa? Ada 4. Sebutkan tanggal di Pak Firdaus menerima koran tersebut. Tanggal berapa tadi? 7, 14, lalu berapa lagi? Setiap tanggal 7. Nah, karena 7 hari sekali berarti ini kelipatan 7. 7, 14, nah 21, kemudian berapa? 28. Oh, ternyata ini perkalian 7, kelipatan 7 itu. Oke. Pak Wisnu harap semuanya paham sampai di sini dan tidak ada yang bingung dapatnya 7, 14 itu dari mana. Oke, kita lanjutkan kembali dari kegiatan tersebut. Didapat bahwa tanggal 7, 14, 21, dan 28 Pak Firdaus menerima koran. Bilangan 7, 14, 21, dan 28 merupakan bilangan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 tersebut diperoleh dengan cara mengalihkan 7 dengan bilangan asli. Nah, ini 7 dikali 1, 7, 7 dikali 2, 14, dan seterusnya. Dan 7 dikali 9 itu berapa kira-kira? 63. Ya, semuanya harus sudah hafal, sudah tahu itu berapa hasilnya. Oke, selanjutnya coba kalian tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Artinya kalian tuliskan perkaliannya. Nah, di sini Pak Wisnu tidak banyak-banyak. Coba nanti tentukan kelipatannya sampai 10. Sampai 10 kelipatan. Nah, misalkan ini ada 2. Oke, berarti 10 kelipatan itu berarti sampai 10 dikalikan 10, seperti itu. Berarti 2 kelipatan satunya berapa kira-kira? 2. Oke. Kelipatan 2-nya dari 2, 4. Lalu 6, 8, 10, lalu 12, 14, berapa lagi? 16, 18, dan terakhir 20. Nah, ini coba kita hitung. Ada 1, dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, jadi kalian cari 10 kelipatannya nanti. Misalkan 6 berarti berapa, sampai 10 itu berapa, dan seterusnya. Ya, oke. Sampai nanti 30 itu kira-kira kalau 10 kalinya itu berapa. Berarti 10 kelipatan 10 dari 30 itu berapa. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, di halaman 47. Di halaman 47. Mana 47 ini? Oke. Di halaman 47. Nah, ini ada contohnya kelipatan 9. Bilangan kelipatan 9. Berarti kalau ada 1, nah ini 9. Kalau 9-nya ini. Nah, bisa kalian pahami sendiri. Oke. Nah, sekarang faktor suatu bilangan. Faktor itu apa lagi? Nah, tadi baru kita disuruh kelipatan, sekarang faktor. Kalau kelipatan itu berarti dikalikan. Nah, sekarang kalau faktor. Perhatikan papan catur pada gambar di samping. Banyaknya petak pada papan catur adalah 64 yang terdiri atas 2 warna, yaitu 32 petak hitam dan 32 petak putih. Jumlah petak papan catur adalah 64, sama dengan 32 ditambah 32 atau 2 kali 32. Dalam hal ini 2 dan 32 disebut pembagi atau faktor dari 64. Faktor dari 64 lainnya adalah 1, 2, 4, 6, 16, dan 64 karena A. 64 sama dengan 1 kali 64. 64 sama dengan 2 kali 32. C. 64 sama dengan 4 kali 16 dan D. 64 sama dengan 8 dikali 8. Jadi faktor itu merupakan bilangan yang kalau dikalikan bisa membentuk suatu bilangan. Contohnya di sini ada 64. Oke, sekarang Pak Wisnu punya angkanya adalah ini 16. Nah, kira-kira kalau 16 itu, nah oke, 16 sudah ada. Sekarang Pak Wisnu pakai ini. Jadi faktor dari 64 adalah 1, 2, 4. Jadi semua pembentuk bilangan ini adalah faktornya. Nah, ini Pak Wisnu. Oke, ini ada mari berlatih 2. Sekarang Pak Wisnu akan contohkan di sini. Pak Wisnu tidak akan pakai angka 28 atau 16, tapi di sini Pak Wisnu pakai angkanya adalah mulai dari yang kecil dulu aja. Nah, kok 9? Jangan. Oke, boleh pakai angka 9. Nah, 9 itu kira-kira berapa dikali berapa? 1 dikali 9. Oke. Atau 3 dikali 3. Ini faktornya 9. Jadi faktornya 9 adalah 1, 3, dan 9 sendiri. Karena 3-nya ada 2, jadi cukup kita tulis 1. Jadi faktornya adalah 1, 3, dan 9. Nah, sekarang kalau Pak Wisnu punya 14, coba kalau 14 faktornya berapa? 1 kali 14. Terus berapa lagi? 2 dikali berapa yang kira-kira? 2 dikali 7. Ada lagi tidak? Tidak ada. Jadi faktornya 14 adalah 1, 2, terus berapa? 7 dan 14. Terus Pak Wisnu minta faktornya dari 24. Nah, ini agak panjang. Ada 1 dikali 24. Oke. Lalu kira-kira kalau 2 dikali berapa yang dapat? 24 kali 12. Oke. Kalau 3 dikali berapa? Apakah ada yang bisa dapat 24? Ya, 3 dikali 8. Oh, ternyata bisa juga. Terus 4. Nah, 4 kali berapa yang dapat 24? 4 dikali 6. Nah, apakah ada lagi? Nah, bilangannya sama. Jadi faktornya 24 adalah 1, 2, 3, 4, 24, 12, 8, dan 6. Nah, kira-kira kalau 28 dan 16 ini bagaimana? Silahkan setelah ini kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, di buku tulis. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan pada kegiatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, Pak Wisnu akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap berolahraga di rumah. Ya, Pak Wisnu akhiri sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kelas 4C. Dadah. Selamat beraktivitas.